Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 14 yang akan mempresentasikan tentang perubahan budaya organisasi dalam praktik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Pramudia Satria dengan NIM B100-190-136, kedua Ilham Nur Cahyo B100-190-289, dan yang ketiga Wafiuddin Adiansyah dengan NIM B100-190-313. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu perubahan budaya organisasi pada perusahaan British Airways. Latar belakang singkat dari British Airways. British Airways atau disingkat BA adalah perusahaan penerbangan asal Inggris yang merupakan pembawa bendera atau carrier flag penerbangan Inggris. BA merupakan hasil penggabungan dari dua perusahaan negara, British European Airways atau BEA dan British Overseas Airways Corporation atau BOAC. Tidak mudah menyatukan kedua perusahaan yang berbeda latar belakang, melihat BEA adalah pionir penerbangan sipil yang didirikan setelah Perang Kedua berakhir. Sedangkan BOAC adalah perusahaan penerbangan yang juga menjadi pionir untuk mengembangkan komersial dengan menggunakan pesawat jenis jet. Bisa dikatakan BOAC lebih inovatif di dunia penerbangan. Penggabungan dua perusahaan negara ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Penerbangan Sipil yang disahkan pada bulan Agustus 1971. Upaya untuk menyatukan kedua perusahaan ini dimulai pada tahun 1974 atau 4 tahun setelah keduanya bergabung, ditandai dengan disusunnya laporan keuangan konsolidasi. Upaya penyatuan kedua perusahaan berlanjut pada tahun 1976 saat Sir Frank McFadden merubah struktur organisasi BA dari divisional ke struktur organisasi fungsional dengan harapannya yaitu perusahaan di tubuh BA itu sendiri. Sayangnya upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena kesan bahwa di tubuh BA masih terdapat dua perusahaan yang sampai sekarang pertengahan tahun 1980-an. Selanjutnya, pimpinan baru. Menghadapi kinerja yang menurun, Margaret Thatcher menunjuk Sir John King sebagai pemimpin baru BA. Meski tidak mempunyai pengalaman di bidang bisnis penerbangan, King mampu mengangkat moral. Langkah-langkah yang dilakukan King antara lain yang pertama, membuat program penyelamatan perusahaan atau survival plan yang intinya adalah efisiensi besar-besaran. Yang kedua, penataan keuangan. Dan yang terakhir, membangun image baru perusahaan dengan periklanan. Perubahan budaya British Airways pada tahun 1983 sampai 1987, yang pertama membenahi customer service, yang kedua parking people first atau PPF, yang ketiga managing people first atau MPF. Untuk yang pertama yaitu membenahi customer service. Membenahi customer service merupakan salah satu case sukses faktor dalam dunia penerbangan. Marshall sangat beruntung karena kedatangannya di brand British Airways disambut baik oleh para karyawan. Dalam upayanya untuk terus memperbaiki layanan konsumen, perusahaan menindaklanjuti dengan program ini yang dilaksanakan pada 1983. Dan selanjutnya yaitu Parking People First atau PPF. Program ini dilaksanakan atau ditujukan kepada staf frontliner. Program ini dilaksanakan perusahaan konsultan Denmark Time Manager Internasional di dalam bentuk workshop dalam 2 hari yang melibatkan 150 partisipan. Karena staf frontliner merasa memperoleh banyak manfaat dari program ini, yang bukan frontliner pun juga ingin diikutkan dalam program tersebut. Oleh sebab itu, akhirnya dibuat PPF 2 yang berdurasi selama 1 hari
yang melibatkan sebanyak 40.000 anggota karyawan BA. Program yang berakhir pada Desember 1985 ini di dasarnya hanya meminta para partisipan mengevaluasi kembali cara mereka berinteraksi dengan orang lain yang tidak terkait dengan urusan pekerjaan, baik itu dalam urusan lingkungan dan keluarga. Sederhananya, program ini menekankan pentingnya hubungan positif, khususnya hubungan di luar pekerjaan. Yang ketiga yaitu Managing People First atau MPF, dan penjelasannya yaitu menjelang berakhirnya program ini pada bulan Desember 1985, British Airways membuat program sejenis, tapi khusus untuk para manajer yang disebut Managing People First atau MPF. Seperti halnya PPF, MPF adalah sebuah workshop. Bedanya workshop ini diselenggarakan di luar kantor, sehingga partisipan yang banyaknya 25 orang manajer harus tinggal di tempat workshop itu selama 5 hari selama workshop tersebut berlangsung. Jika program PPF menekankan pentingnya hubungan interpersonal, maka MPF menekankan diantaranya arti pentingnya kepemimpinan, trust, visi, dan umpan balik atau feedback. Isu-isu yang berhubungan dengan aspek manusia dan budaya di dalam organisasi yang selama ini cenderung diabaikan oleh perusahaan British Airways. Keberhasilan kedua program ini dilanjutkan dengan program-program lain, antaranya A Day in the Life to Be the Best Award for Excellence dan Brainwave. Ya, selanjutnya yaitu hasil penyehatan perusahaan dan perubahan budaya BA. Penyehatan perusahaan yang dilakukan oleh Lodging pada tahun 1982 dan dilanjutkan perubahan budaya tahun 1983 pada akhirnya mengangkat kembali moral karyawan dan mengubah citra perusahaan. Sebelum perubahan BA sering diplesetkan menjadi bloody awful, mengindikasikan buruknya citra perusahaan, sehingga para karyawan BA juga menyembunyikan identitas mereka sebagai karyawan karena merasa malu. Setelah perubahan BA memperoleh penghargaan demi penghargaan yang menyebabkan karyawan pun bangga, dan semua ini berujung pada perbaikan perusahaan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi pada Jung, Branch, dan Ince. Selanjutnya perbedaan karakteristik. Perbedaan karakteristik antara PepsiCo dan Pizza Hut tentu saja menimbulkan ketegangan dan ketidakcocokan kultural kedua perusahaan tersebut. Untuk perbedaan-perbedaan tersebut meliputi yang pertama, yaitu superioritas kantor pusat, kekuasaan, dan superioritas berada di kantor pusat, meskipun bisnis sesungguhnya dilakukan di unit-unit bisnis termasuk restoran, yang pada akhirnya atau ironisnya jika bisnis tersebut mengalami kesuksesan yang akan mendapatkan nama yaitu perusahaan pusat. Untuk selanjutnya yaitu short term mentality, sistem penghargaan kinerja individual berbasis hasil kerja jangka pendek yang pada akhirnya menciptakan atau membangun mentalitas jangka pendek pada diri karyawan. Yang ketiga ada lemahnya kontinuitas program kerja. Keharusan untuk menghasilkan sesuatu dan berhasil dalam waktu singkat, sehingga kontinuitas program kerja sering menjadi persoalan. Selanjutnya, finance first headset. Hal ini yang dipersepsi oleh restoran sebagai hilangnya komitmen jangka panjang terhadap bisnis restoran, yang secara natural seharusnya bisnis restoran membutuhkan hal itu. Dan yang terakhir yaitu resistensi. Perhatian terhadap fokus jangka pendek dikombinasi dengan mentalitas menyebabkan sering terjadi resistensi di lapangan dan akhirnya menyebabkan fenomena patuh tetapi tidak memiliki komitmen, atau bisa juga disebut dengan kepatuhan yang semu. Selanjutnya di sini ada spin-off perusahaan PepsiCo. Tidak diketahui secara pasti apakah secara kultural yang mendorong PepsiCo memutuskan untuk melepas Pizza Hut
dan semua bisnis restoran. Yang pasti, pada tahun 1997, ketika pemasar Roger Enrico menduduki posisi puncak perusahaan, yaitu menjadi CEO, PepsiCo memutuskan untuk melepas spin-off divisi restoran di bawahnya, seperti Pizza Hut, KFC, dan Taco Bell, menjadi perusahaan mandiri. Selanjutnya, yang terakhir ada langkah-langkah yang ditempuh manajemen dalam membangun budaya baru. Adapun langkah-langkah yang ditempuh manajemen dalam mendirikan budaya baru, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu nilai bersama, kemudian selanjutnya membangun perusahaan baru, kemudian perubahan nama jabatan di dalam perusahaan, kemudian coaching, dilanjut apresiasi, kemudian imbalan, dan yang terakhir yaitu pengukuran efektivitas perusahaan budaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.